kita. Kalau Bu Hajah kalau Bu Hajah Tinung sukanya dipanggil apa itu? Panggilan yang apa Bu Hajah disukai? Panggilan Yayang gitu. Iya. Pak Zuli kalau manggil ibu panggilan apa yang disukai? Yayang. Oh, Yayang bisa dicontoh ya. Yayang gitu. Tapi jangan salah panggil anyang-anyang gitu ya, Pak. Yayang ya. Nah, panggilan dalam kultur Arab dia memegang huruf akhir ya, Aish ya, Aisyah kan namanya, dipanggil Aish gitu ya. Kita kan manggil panggilan keakraban. Aish namanya Aisyah, dipanggil Aish ya, Aish. Dalam kultur Arab pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja, tanda sayang ya. Ibu-ibu kan perlu dimanja-manja, bapak-bapak juga perlu dimanja-manja. Jadi saling manja-manjaan, terjadilah keharmonisan. Jadi saling manja-manja, terjadilah keharmonisan. Rasul juga memanggil Aisyah dengan Humaira. Dipanggil Humaira. Ya. Putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan, Humaira. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya adalah keharmonisan yang dilakukan oleh Rasul mengantar istri. Jangan dianggap mengantar istri ini bukan ibadah, Bapak-bapak. Rasul mencontohkan mengantar istri. Pak, antar saya ke pasar, ya, monggo, dia antar. Jangan udah tahu jalan kok minta diantar gitu. Bukan itu persoalannya, ya. Bukan masalah sudah tahu kok diantar. Biar terjadi harmonis, biar terjadi kegembiraan pada istri. Jadi Rasul mencontohkan yang mengantar istri. Diriwayatkan dari Ali bin Husain radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa 'indahu azwajuhu warohna faqala li Safiyah binti Huyayyin la ta'jali hatta ansarifa ma'ak." Suatu ketika Nabi SAW berada di Masjid Nabawi, sedang istri-istri ada di dekatnya, kemudian mereka pulang. Rasul bersabda kepada Safiyah binti Huyayyin, "Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu." Nah, nemeni. Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu. Diantar. Ya, kenapa diantar? Ya biar senang, ya, biar bahagia, biar aman, tentram, nyaman dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berikutnya mengajak istri keluar kota, piknik, maksudnya jalan-jalan, ya Bapak, monggo. Piknik ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak mesti keluar kota. Tidak mesti keluar kota. Ibu, kita jalan-jalan keluar rumah, cari angin, ya biasa cari angin gitu ya. Ya silahkan. Karena Rasul mencontohkan kebiasaan kalau Nabi SAW mau keluar kota, beliau biasanya mengundi istri-istrinya. Jadi diundi caranya. Gitu ya. Diundi, terus nanti siapa yang namanya keluar itulah yang diajak, itu yang diajak, kayak arisan mungkin ya, arisan gitu. Nah, itu yang diajak keluar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Rasul SAW ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istri beliau. Siapapun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya. Mungkin setelah diajak, ya, nama ini mungkin gak dimasukkan ke dalam kotak lagi gitu ya.
Ya nanti tidak itu terus keluar kayak arisan itu, Pak. Kalau udah dapat kan nggak dimasukkan lagi. Ya, nanti diundi lagi orang yang belum dapat. Orang yang belum dapat. Nah, ini jadi cerita istri beliau kalau mau bepergian kemudian diundi. Siapa yang keluar namanya dialah yang diajak. Jamaah sekalian, kemudian berikutnya keharmonisan yang dilakukan oleh Rasul SAW berbincang bersama istri di luar. Mungkin di rumah, pengap sekali gitu ya, udah sekali-kali keluar sambil berbincang-bincang banyak hal, ya. Jalan malam-malam bersama istri. Nah, kemudian berbincang banyak hal, bicara dari hati ke hati. Entah itu kita membicarakan evaluasi keluarga kita seperti apa kira-kira kita tanya kepada istri kita, Bu, Yayang, kayak Pak Zuli tadi manggil Yayang gitu ya, kira-kira kelemahan saya apa yang tidak cocok di hadapanmu, nggak apa-apa, kita saling evaluasi. Jangan kita marah, loh Bapak bau badan misalnya, terus kita marah, jangan ya. Bapak badannya bau, ya sudah, itu luar biasa, itu pemberitahuan yang sangat bagus daripada nanti di luar akan jadi fitnah pada diri kita. Maka kita evaluasi di dalam. Oh, bau badan Bapak kayaknya kurang sedap, gitu ya. Maka ya caranya cari solusi biar bau badan kita tidak, karena itu mengganggu orang lain. Itu pentingnya kita bermuhasabah, saling mengevaluasi satu sama lain. Banyak hal. Mungkin kita berbicara tentang anak-anak kita, bagaimana ke depannya, seperti apa, pendidikannya bagaimana. Anak kita ini sudah dewasa ini, maka perlu dicarikan jodoh. Macam-macam kita bicarakan. Terutama menyangkut pribadi kita masing-masing. Jadi sekali-kali. Tapi tidak di tempat ramai ngumumkan ke orang lain gitu ya. Jadi ya kita cari tempat-tempat yang memang biar kita lebih romantis. Sekarang ini kan keluar itu membawa orang lain. Ya, banyak membawa orang lain. Membawa pasangan orang lain. Jamaah sekalian, ada fenomena sekarang yang tidak bagus sekali ya. Tidak bagus. Ya tidak janjian di tempat yang ini, tidak, tapi karena janjian di jalan, ketemu di jalan. Ada kayak gitu. Nah, ini beberapa pengalaman orang-orang lain ya, yang kita dengar, yang dikeluhkan gitu ya. Jadi ketemuan di jalan, ngobrol di jalan sama pasangan lain, maksudnya pasangan lain. Nauzubillah ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Ya, jadi berbincang banyak hal dengan pasangan kita di luar. Mungkin kalau di dalam rumah tadi ada manfaat komunikasi, kita tidak keluar kecuali nanti disupport dengan yang lain. Maka kita keluar. Sekali-kali kita camping gitu ya, pergi kemana gitu ya, kita nginap semalaman. Ya ajak anak-anak, jangan ditinggal anak-anak sendiri di rumah. Ya udah, anak-anak saya di rumah aja, kasih HP, dia tidak akan kemana-mana. Itu bahaya juga. Ya, itu bahaya. Jangan dianggap anak kita menang di rumah, di kamar, terus nggak keluar-keluar karena kita suguhkan HP, dianggap bagus. Jangan, itu bahaya. Kita harus kontrol, ya, kontrol mereka juga. Nah, bukankah itu sangat mesra sekali ketika kita keluar bersama istri, ya, keluar malam-malam. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang hadisnya, tapi kita sebutkan hadis yang agak pendek ya. Beliau keluar kota membawa istri beliau. Nabi SAW membawa istri beliau. Wa kana Nabi SAW dzakana bil laili sara ma Aisyah sayatahaddas. Nabi SAW keluar malam bersama Aisyah berbincang-bincang. Jangan keluar diam-diaman, keluar berbincang-bincang. Tujuan kita untuk berbicara banyak hal, maka harus dikonsep sebelum kita keluar itu. Apa kira-kira yang akan kita diskusikan? Apa kira-kira yang perlu kita komunikasikan? Nah, kalau di sini anak-anak nanti dengar, ya udah kita keluar. Ya, tidak didengar oleh
anak-anak kita. Nah, kemudian berikutnya romantis dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengajak istri makan di luar, bapak-bapak. Mengajak istri makan di luar, refreshing sekali-kali, biar tidak hanya masakan kita terus sekali-kali kita keluar, refreshing. Ya. Refreshing tentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Tidak dipaksakan keluar tapi tidak mampu cari utangan, ya jangan. Ya kalau kita nggak mampu nggak usah. Ya. Ini bagi yang punya kemampuan keluar. Tidak pernah Nabi SAW itu diundang oleh seorang laki-laki Persia, masaknya itu enak. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mengundang beliau untuk makan. Beliau berisyarat, apakah dengan dia, yang beliau tunjuk itu istri beliau, Aisyah, apakah dengan dia? Tidak, katanya. Tidak. Kalau begitu, saya tidak akan keluar. Pergi dia. Datang lagi. Ngajak lagi kedua kali. Isyarat lagi, apakah dengan dia? Selalu ditunjuk istri beliau. Dia bilang tidak. Kalau begitu saya tidak mau keluar. Datangnya ketiga kali, mengundang lagi. Apakah dengan dia? Dia bilang boleh. Nah baru setelah yang mengundang ini bilang boleh, Nabi SAW mengajak istri beliau, baru keluar bareng. Makan bersama. Ya. Makan bersama di tempat yang mengundang. Nah ini juga bisa kita ambil pelajaran. Kalau kita nggak diundang ya tidak datang, apalagi resepsi kita nggak diundang, kita jangan ikut-ikut. Karena undangan itu menunjukkan kehalalan yang akan kita konsumsi nantinya. Jangan dianggap sepele. Udah kamu ikut aja ya. Misal dia ngundang kita, ngundang kita Bapak Ibu, tentu keluarga juga sudah termasuk ke dalamnya. Tapi jangan nanti saudara yang lain, tetangga yang lain pada diajak semuanya. Jangan sampai. Ya. Nah ini menunjukkan apa yang akan dikonsumsi di luar sana itu mendatangkan kehalalan. Nah Rasul bertahan tidak akan keluar kalau tidak mengajak istri beliau. Tapi ternyata boleh. Nah barulah ya keluar bersama istri, karena memang tujuan keluar dicontohkan kepada kita untuk refreshing, makan di luar. Nah kemudian jemaah sekalian, masih ada waktu. Hal yang harmonis dilakukan oleh Rasulullah SAW berikutnya, menenangkan amarah istri dengan unik. Istri kan bisa juga marah karena istri adalah manusia. Suami juga bisa marah ya karena kita juga manusia. Nah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika istri beliau marah. Apa hal yang unik? Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana idza ghadabat Aisyah arakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha wa qala ya Aish quli Allahumma Rabb Muhammad ighfirli zambi wazhab ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ketika Aisyah marah, Nabi SAW apa? Mencubit hidungnya. Nah, ini bentuk keharmonisan. Jadi hidung istri beliau dicubit. Ya, dan berkata, wahai Waish, panggilan kecil Aisyah Waish, katakan, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan dan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi beliau pegang hidung istri.